Selamat pagi Ibu-Ibu. Ya, pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esa Esterina Yuniarti. Saya mahasiswi dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Baik, tujuan saya di sini hari ini adalah untuk memberikan penyuluhan tentang imunisasi. Ya, Mbak. Sebelumnya apakah Ibu-Ibu sudah tahu apa itu imunisasi? Belum, Mbak. Belum tahu. Belum tahu ya? Baik, kita lanjutkan saja pada materinya. Apa itu imunisasi? Pengertian imunisasi itu adalah suatu usaha untuk memberikan kekebalan kepada bayi dan anak serta ibu hamil terhadap penyakit tertentu. Kemudian, dan tujuan imunisasi itu tersendiri membentuk daya tahan tubuh sehingga bayi atau anak terhindar dari penyakit tertentu dan kalau terkena penyakit tidak menyebabkan cacat ataupun kematian. Selanjutnya ada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang pertama ada penyakit TBC. Penyakit ini sangat menular dan menyerang untuk semua umur. Banyak terdapat pada masyarakat dengan ekonomi rendah, kurang gizi, dan pada daerah perumahan padat. Nah, gejalanya ditandai dengan batuk lebih dari 2 minggu, berdahak, dan dapat bercampur darah. Kemudian nafsu makan menurun, berat badan menurun. Kemudian berkeringat malam hari tanpa aktivitas. Selanjutnya ada penyakit difteri. Penyakit ini merupakan penyakit menular, terutama menyerang pada anak kecil. Ditandai dengan leher bengkak, berbentuk selaput putih kelabu di kerongkongan dan hidung sehingga menyumbat jalan nafas. Kemudian anak terlihat gelisah karena sesak nafas yang makin berat. Kemudian anak teka dan amandel membengkak dan merah. Kemudian ada penyakit batuk rejat atau batuk 100 hari. Adalah penyakit yang menular yang menyerang anak-anak, ditandai dengan diawali batuk pilek biasa yang berlangsung sekitar 7-14 hari. Kemudian batuk-batuk berlangsung beberapa minggu kemudian berkurang. Penyakit ini dapat menyebabkan radang paru-paru dan terjadi kerusakan otak sehingga dapat menyebabkan kejang, pingsan sampai terjadi kematian Bu ya. Mbak. Selanjutnya ada penyakit tetanus. Penyakit ini menyerang semua umur yang menyebabkan masalah yang cukup besar di Indonesia karena banyak bayi yang baru lahir mati akibat penyakit tersebut. Penyakit ini ditandai dengan kejang atau kaku seluruh tubuh, kemudian mulut kaku dan sukar dibuka, punggung kaku dan melengkung. Kemudian kejang dirasakan sangat sakit. Pada bayi yang baru lahir, umur bayi 5-28 hari mendadak tidak dapat menetek atau menyusui karena mulutnya kaku dan mencucur seperti mulut ikan. Selanjutnya ada penyakit poliomielitis. Penyakit ini sangat cepat menular di daerah perumahan padat dan lingkungan kumuh. Ditandai dengan anak rewel, panas dan batuk, 2 hari kemudian leher kaku, sakit kepala, otot badan dan kaki terasa kaku. Lumpuh anggota badan tetapi biasanya hanya satu sisi saja. Penyakit ini dapat menyerang otot pernapasan dan otot menelan yang dapat menyebabkan kematian ya. Selanjutnya ada penyakit campak. Penyakit ini sangat menular dan menyerang hampir semua bayi. Tanda-tanda campak yaitu badan panas, batuk pilek, mata merah dan berair. Kemudian mulut dan bibir kering serta merah. Beberapa hari kemudian keluar bercak-bercak di kulit, dimulai di belakang telinga, leher muka, dahi, dan seluruh tubuh. Akibat lanjut dari penyakit ini adalah radang telinga sampai tuli, radang mata sampai terjadi kebutaan, diare dan menyebabkan radang paru-paru serta radang otak yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian yang terakhir hepatitis virus B. Penyakit ini dapat menular yang menyerang semua umur. Tanda-tandanya mual, muntah, serta nafsu makan menurun. Kemudian nyeri sendi, serta kepala dan badan panas. Dan selanjutnya ada jenis-jenis imunisasi yang perlu Ibu ketahui Bu ya. Yang pertama ada imunisasi BCG. Imunisasi ini memberikan kekebalan pada penyakit TBC. Kemudian imunisasi DPT yaitu memberikan kekebalan pada penyakit difteri, batuk rejen, dan tetanus tadi Bu ya. Kemudian ada imunisasi polio yaitu memberi kekebalan pada penyakit poliomielitis. Kemudian ada campak. Campak ini memberikan kekebalan pada penyakit campak. Imunisasi HB yaitu memberi kekebalan pada penyakit hepatitis B.
Kemudian imunisasi TT yaitu memberikan kekebalan pada penyakit tetanus, dan yang terakhir ada imunisasi DT yaitu memberi kekebalan pada penyakit difteri dan tetanus. Kapan sih imunisasi itu boleh diberikan, Bu? Yang pertama itu BCG. Tidak diberikan pada bayi yang menderita sakit lama, sedang, sakit TBC, dan panas tinggi. Kemudian imunisasi DPT yaitu tidak diberikan bila bayi sedang sakit parah, panas tinggi, dan kejang. Yang ketiga itu polio, tidak diberikan bila diare dan sakit parah. Dan kemudian campak tidak diberikan bila bayi sakit mendadak dan panasnya sangat tinggi ya. Sasaran imunisasi itu ada bayi usia 0 sampai 9 bulan itu mendapatkan imunisasi BCG, polio, DPT, HB, dan serta campak. Kemudian anak SD kelas 1 itu mendapatkan imunisasi DT. Kemudian untuk calon pengantin dan ibu hamil itu mendapatkan imunisasi TT. Dan ini ada reaksi-reaksi yang timbul setelah dilakukannya imunisasi. Yang pertama itu untuk BCG, 2 minggu setelah imunisasi terjadi pembengkakan kecil dan merah di tempat suntikan. Seterusnya timbul bisul kecil dan menjadi luka parut. Kemudian untuk DPT yaitu umumnya bayi menderita panas sore hari setelah mendapatkan imunisasi, tetapi akan turun dalam 1-2 hari. Di tempat suntikan merah dan bengkak serta sakit. Walaupun demikian tidaklah berbahaya dan akan sembuh sendirinya, Bu ya. Dan yang terakhir itu ada imunisasi campak, yaitu reaksi yang ditimbulkan panas dan umumnya disertai kemerahan yang timbul 4-10 hari setelah penyuntikan. Selanjutnya, tempat pelayanan imunisasi yang perlu Ibu ketahui atau yang perlu nanti Ibu kunjungi ada posyandu, puskesmas, bidan atau dokter praktek mandiri, kemudian rumah bersalin dan rumah sakit. Baik Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, Bu? Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Mbak, saya ingin bertanya, jika anak itu tidak lengkap imunisasinya, apakah rentan akan terkena penyakit? Tentu saja Bu ya, karena kan usia bayi atau balita itu sistem imunnya itu masih sangat lemah, jadi mudah sekali terserang penyakit. Kemudian imunisasi ini hanya melindungi dari virus yang sesuai dengan vaksinnya Bu ya. Seperti misalnya imunisasi BCG. Imunisasi BCG itu kan untuk melindungi dari penyakit TBC, seperti itu Bu. Maka disarankan untuk imunisasi lengkap bayinya agar terhindar dari penyakit. Apakah Ibu mengerti? Ya Mbak, saya mengerti. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada Mbak. Tidak ada ya. Baik Ibu, tadi kan saya sudah menjelaskan pemberian imunisasi sampai dengan tempat pelayanan imunisasi Bu ya. Kita evaluasi sedikit Bu ya. Bisa Ibu kasih tahu enggak apa itu imunisasi? Imunisasi itu suatu usaha untuk memberikan di mana kekebalan pada bayi atau balita serta anak dan juga ibu hamil terhadap penyakit tertentu. Nah, benar Bu ya. Kemudian jenis-jenis imunisasi Bu apa saja? Jenis imunisasi itu ada imunisasi BCG, DPT, polio, campak, HB, imunisasi TT, dan juga imunisasi DT. Baiklah Bu ya, sepertinya Ibu-Ibu juga sudah paham apa yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Ibu-Ibu semua. Dan hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya Mbak.